ikan asin sambal balado ini tetap bisa renyah walaupun sudah berhari-hari. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana cara memasaknya? Selamat datang di Ifdomiko Channel. Yuk langsung saja kita bikin ikan asin kapas sambal balado. Nah, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sambal balado ikan asin kapasnya. Oke teman-teman, sekarang langsung saja kita haluskan bumbu untuk sambal balado ikan asin kapasnya. Di sini saya menghaluskan cabai keriting atau cabai merah sebanyak 100 gram. Nah, menghaluskan dengan menggunakan ulekan supaya lebih mudah. Sebelumnya cabai kita potong-potong dulu. Ini untuk memudahkan kita mengulek cabainya sampai benar-benar halus. Nah, di sini saya menguleknya tidak menggunakan atau menambahkan garam lagi ya, teman-teman. Karena yang akan kita masak nantinya adalah ikan asin. Jadi garam saya tidak tambahkan lagi untuk membantu menghaluskan cabai ini supaya nanti sambalnya tidak keasinan. Nah, untuk mempermudah kita menghaluskan dengan cara mengulek seperti ini, saat menguleknya kita agak menguleknya lebih kuat ya teman-teman, supaya cabai ini cepat halusnya. Namun bagi teman-teman yang ingin tetap menggunakan garam karena sudah terbiasa mengulek menggunakan garam, gunakan sedikit saja ya. Ini dia sudah halus tanpa tambahan garam. Kuncinya saat mengulek itu, anakan dari ulekannya ini kita tekan kuat-kuat saat menguleknya, maka cabai cepat halus. Oke, setelah cabainya sudah halus, sekarang kita haluskan bawang merah dan bawang putih. Bawang merah sebanyak 5 siung, bawang putih sebanyak 4 siung. Nah, saat mengulek bawang ini ada juga nih teman-teman tipsnya supaya cepat halus. Saat pertama kita menguleknya, kita tumbuk dulu secara perlahan seperti ini. Nah, ini untuk memudahkan kita menghaluskan bawang merah maupun bawang putih. Menumbuknya perlahan saja ya teman-teman supaya tidak loncat loh. Nah teman-teman, ini dia bumbu baladonya sudah halus semua. Kita persiapkan juga daun jeruk sebanyak 2 lembar, kemudian gula aren atau gula merah sekitar 2 sendok makan. Nah, diiris dulu gula merahnya, kemudian diambil 2 sendok makan. Nah teman-teman, ini dia ikan asin yang saya gunakan, ikan asin kapas sebanyak 150 gram. Oke teman-teman, kumakune, masakanku enak. Kita akan goreng ikan asinnya. Kita tuang minyak secukupnya, banyaknya minyak kita pastikan sampai nanti ikan asinnya benar-benar terendam saat kita goreng ikan asinnya. Minyak sudah panas, kita goreng saja ikan asin kapasnya. Nah teman-teman, ikan asin sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Nah, kita pastikan semua ikan asin ini terendam semuanya di dalam minyak saat kita menggorengnya, supaya ikan asinnya ini nanti semuanya benar-benar matang. Untuk menggoreng ikan asin ini, kita gunakan api yang kecil, supaya nanti ikan asinnya bisa matang dengan bagus. Kita gunakan api yang kecil, supaya nanti ikan asinnya bisa matang dengan cantik. Karena pengalaman saya menggoreng ikan asin dengan api yang besar, kita goreng ikannya bisa saja matang, tapi tidak terlalu renyah. Nah, tips ini juga saya dapat dari emak saya. Jadi yang sampai sekarang jika menggoreng ikan asin selalu saya goreng seperti itu. Itu dia tips menggoreng ikan asin garing renyah. Oke, jadi tidak ada salahnya berbagi tips ya. Siapa tahu teman-teman juga mau mencoba. Ikan asin yang sudah matang, jika ikan asinnya sudah renyah dan tidak melempem lagi. Nah, untuk mencobanya kita boleh tes dulu bagaimana ikan asin yang sudah kita goreng. Agak kita pecah dulu ikan asinnya. Jika dia sudah mudah pecah, itu artinya ikan asinnya sudah garing renyah. Ikan asin sudah bisa kita angkat jika ciri-cirinya sudah matang seperti yang saya sebut tadi. Oh ya teman-teman, saat menggoreng ikan asin agak sering dibulak-balik ya, supaya matangnya merata. Gak enak kan kalau ikan asin jadi gosong, rasanya jadi pahit. Nah, ini dia ikan asinnya sudah matang.
Berikutnya kita tuang minyak untuk menumis bumbu balado yang sudah kita haluskan tadi. Di sini saya tuang minyak goreng sekitar 80 ml. Tunggu hingga benar-benar panas. Minyak sudah panas, bumbu halus langsung saja kita goreng. Saat menggoreng bumbunya ini langsung kita aduk-aduk terus supaya matangnya merata dan tidak gosong. Saat menggoreng bumbunya ini saya gunakan api yang sedang. Kemudian kita masukkan juga daun jeruk sebanyak 2 lembar. Garam secukupnya, kalau saya di sini gunakan sekitar setengah sendok teh karena ikan asinnya ini sudah terasa asin. Setengah buah jeruk lemon kita peras airnya saja, bijinya tidak usah ya teman-teman. Kita masukkan juga 2 sendok makan gula merah atau gula aren yang sudah kita iris. Setengah sendok makan gula pasir. Nah, ini langsung kita aduk-aduk saja. Kita tambahkan sedikit saja air sekitar 2 sendok makan. Teman-teman, begitu tadi kita memasukkan gulanya, gula aren maupun gula pasir, api langsung kita kecilkan supaya tidak gosong. Nah teman-teman, jika bumbu balado yang kita masak ini sudah benar-benar mengental seperti ini, sudah benar-benar mengental, baru kita masukkan ikan. Langsung kita aduk-aduk supaya bumbunya ini semuanya tercampur rata dengan setiap potongan ikan asin kapasnya. Di sini saat mencampurkan bumbunya, api sudah bisa kita matikan supaya tidak gosong. Oke teman-temanku, makune masakanku enak, sudah matang. Bisa dilihat ikan asinnya ini benar-benar garing renyah walaupun kita sudah mencampurkannya dengan bumbu baladonya. Jadi tipsnya tadi sangat sederhana ya teman-teman. Saat menggoreng ikan asinnya, kita gunakan api yang kecil supaya hasilnya garing dan renyah. Nah, saat menggoreng bumbunya juga kita pastikan benar-benar hingga mengental, baru kita campurkan dengan ikan asinnya dan hasilnya juga jadi garing renyah dan enak. Supaya ikan asin sambal baladonya ini garing renyahnya awet, simpan di wadah yang kering dan tertutup rapat. Hasilnya bisa tetap garing dan renyah. Ikan asin yang matangnya benar-benar bagus, dimana ikan asinnya tidak lembek tapi tetap garing dan renyah. Makan ikan asin sambal balado ini serasa makan keripik balado. Enak banget.